Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku, Micil Lampitaning. Sebelumnya kenalin ya, nama aku Micil. Kalian apa kabar nih? Nggak kerasa ya kita udah 5 bulan nih di rumah aja. Aku juga udah 5 bulan kuliah dari rumah, tapi sekarang lagi libur sih. Makanya aku bikin YouTube, karena gabut guys. Ngomong-ngomong tentang kuliah nih, bentar lagi kita udah mau masuk ke semester baru. Dan nanti juga ada maba. Terus ngomongin tentang maba, identik banget kan sama ospek. Nah, aku pengen sharing tentang ospek di UGM. Tapi ini tentang gimana ospek aku 2 tahun lalu aja sih yang aku ceritain. Jadi di UGM itu jarang banget ya kita nyebut ospek, kita tuh nyebutnya PPSMB. PPSMB itu kepanjangan dari Pelatihan Pembelajaran Sukses Mahasiswa Baru. Nah, PPSMB UGM itu terdiri dari 6 hari. 6 hari. 2 harinya itu PPSMB Universitas, 2 hari PPSMB Fakultas, dan 2 hari terakhir adalah PPSMB Soft Skill. Terus kita juga akan dapat tugas. Tugasnya itu rilis 1 bulan sebelum PPSMB dimulai. Kalau dibandingin sama kampus lain, bisa dibilang tugas PPSMB UGM tuh lumayan lebih banyak ya. Untuk waktu pengerjaannya tuh menurutku yang enak tuh yang anak SNMPTN ya, karena akan lebih santai ngerjainnya karena waktunya lebih banyak. Kalau anak SBMPTN ya cukup lah ya buat ngerjain, nggak ngebut-ngebut banget juga. Tapi kalau buat anak utul biasanya tuh harus ngebut karena waktunya mepet sama PPSMB. Waktu pengumuman utul itu biasanya mepet PPSMB 1 minggu gitu atau 2 minggu sebelum PPSMB. Tugasnya itu juga nggak aneh-aneh ya, nggak ada yang nyari pisang dempet lah, suruh dikucir sesuai tanggal lahir. Tugasnya itu berfaedah, rata-rata tugasnya tentang pengenalan UGM atau tentang kewarganegaraan gitu. Kebanyakan kita bikin poster dan essay itu. Kalau yang rada ribet, kalau di tahunku tuh bikin caping dan pom-pom gitu. Tapi kayaknya kalau tahun ini nggak ada ya, soalnya online kan. Ya enak-enak juga sih, tapi di depan laptop doang. Di hari pertama dan kedua, kita melakukan PPSMB Universitas nih. Di hari pertama itu kita akan ada upacara pembukaan di lapangan Pancasila. Lapangan Pancasila itu lapangan depan GSP, Gerasa Pramana itu loh. Nah, setelah upacara pembukaan itu, kita akan jalan ke fakultas masing-masing sesuai gugusnya. Jadi itu tuh nanti gugusnya itu akan mendapat materi dalam satu kelas. Satu gugus itu satu kelas gitu. Yang nanti akan dipandu oleh Kofasnya gitu. Biasanya materi itu sampai sore ya, sampai jam, aku lupa sih jam 3 atau jam 4. Tapi pokoknya sekitar jam segitu. Kayaknya jam 4 deh. Dan nanti kita dapat snack dan makan siang. Nah, makan siangnya itu sangat bergizi guys. Ini tuh kayak perbaikan gizi anak kos. Bayangin ya, ada daging, ada telur. Lauknya macem-macem gitu guys, dan enak. Ya kalau ditanya yang paling ngangenin dari PPSMB itu apa? Kalau aku sih jawab makanannya. Karena hemat dan perbaikan gizi. Karena gratis. Terus masuk ke hari kedua. Hari kedua sama aja sih ya kayak hari pertama. Cuma bedanya tuh nggak ada upacara pembukaan, jadi itu langsung materi, jadi langsung ke fakultas sesuai gugusnya yang udah ditentuin sebelumnya gitu. Oh ya, jadi materinya tuh nanti relevan sama tugas-tugas yang udah dikasih. Jadi nanti tuh tugas-tugas itu akan dikumpul dan materinya akan membahas topik yang sama kayak tugasnya gitu. Terus di hari ketiga dan 4 itu di PPSMB Fakultas. PPSMB Fakultas tuh dilakukan di fakultas masing-masing sesuai jurusan kalian. Nanti di hari Rabunya itu biasanya di fakultas, kalau di fakultasku sih dulu ada upacara pembukaan lagi. Upacara pembukaan PPSMB Fakultas gitu. Nah, biasanya di PPSMB Fakultas sih kalau di fakultasku sedikit lebih keras, tapi ya dikit, tapi lebih keras ospek SMA aku sih. Jadi ya masih biasa aja lah. Tugas-tugasnya sesuai disiplin ilmunya kalian gitu. Jam pulangnya juga sama aja sih kayak PPSMB Universitas. Di hari keempatnya sama aja materi kayak di hari Rabu. Terus 2 hari terakhir itu PPSMB Soft Skill. Nah, kalau dulu aku di hari Jumatnya itu jadi ada pembicara dari luar gitu. Aku lupa sih dulu siapa. Pokoknya ada pembicara dari luar gitu. Dan di hari Sabtunya itu kan nanti kita akan dapat sebelum PPSMB udah ada
tugas suruh bikin program yang simple dan mudah untuk direalisasikan, dan ini tuh kayak kita harus terjun ke masyarakat gitu tugasnya. Jadi nanti di hari terakhir PPSMB akan ditentukan, dalam satu gugus itu akan ditentukan satu program yang nantinya akan dilaksanakan secara real oleh satu gugus itu setelah PPSMB selesai. Gitu. Kalau dulu aku kayaknya sebulan setelah PPSMB deh. Namanya tuh action plan gitu. Nah, setelah udah tuh sorenya kita upacara penutup PPSMB gitu. Terus kalau buat PPSMB itu pakaiannya pakai kemeja putih dan rok hitam. Aku sih dulu tiap hari pakai rok hitam ya. PPSMB fakultas juga aku pakai rok hitam. Cuma kalau PPSMB fakultas tuh beda-beda. Soalnya ada juga fakultas yang suruh pakai pakaian adat, ada juga yang dapat kaos dari fakultasnya gitu. Terus juga nggak boleh bermake up yang berlebihan. Dulu sih aku nggak pakai make up ya, aku cuma pakai bedak tabur sama lip balm doang. Terus soalnya dulu maba juga belum bisa make up lah. Terus kalau ditanya nih, PPSMB UGM tuh serem apa enggak? Jawabannya sih enggak sama sekali. Karena dulu aku tuh juga hari pertama PPSMB malamnya tuh aku nggak bisa tidur. Aku kayak cuma tidur beberapa jam doang karena takut. Aku tuh inget dulu bukan PPSMB, dulu ospek SMA, namanya dulu MOS ya. Itu tuh serem dan galak kakak-kakaknya. Jadi aku takut PPSMB juga kayak gitu, ternyata enggak sama sekali dong. Dan waktu upacara pembukaan PPSMB, aku juga kayak masih menebak-nebak, kayaknya ini deh yang pakai seragam warna ini yang bakal marah-marahin. Ternyata nggak ada sama sekali. Terus PPSMB ini tuh sifatnya wajib ya, jadi buat temen-temen ya diusahain banget harus ikut PPSMB kecuali emang mendesak. Kalau enggak, nanti temen-temen tuh harus ikut Dharma Bakti kampus. Tapi menurut teman-teman aku yang ikut Dharma Bakti Kampus atau DBK ini, menurut mereka mendingan ikut ke PSMB aja karena DBK kan udah kuliah seperti jadwal yang biasa dan udah padat ya. Jadi makan waktu banget tuh. Oh ya, terus tugasnya tuh juga harus dikerjain ya dan lengkap. Karena kalau enggak tuh bisa mengurangi poin nilai, dan ada juga sih kayaknya yang temen aku yang gara-gara tugasnya nggak lengkap tuh DBK gitu. Itu aja sih kayaknya sharing dari aku tentang ospek di UGM. Teman-teman boleh komen di bawah enaknya aku bikin video apa lagi habis ini. Jangan lupa di like, komen, share, dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, bye, assalamualaikum.